Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung di podcast Kopri Kebumen. Kopri Kebumen berdikari bersinergi. Kembali menyapa sahabat-sahabati PMII dimanapun kalian berada, khususnya kader PMI Kebumen. Semoga selalu dalam lindungannya dan sehat selalu. Pada podcast sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perempuan harus berdaya dan mandiri dalam ekonomi. Namun masih banyak pertanyaan yang muncul. Apakah kita perempuan memang sudah takdirnya mendapatkan diskriminasi atau seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi pada podcast kali ini. Tentunya kita akan mengupas akar dari diskriminasi gender tersendiri. Apakah manusia dan lingkungan juga termasuk dalam pelanggengan diskriminasi tersebut? Tentu kita hari ini tidak sendiri ya, saya ditemani oleh narasumber kita. Beliau adalah perempuan hebat PMI Kebumen. Beliau Ketua Kopri PC PMI Kebumen tahun 2018-2019. Beliau adalah sahabati Ma'rifatul Hikmah atau biasa kita sebut atau kita panggil Mbak Iva, sahabati Iva. Selamat datang Mbak Iva. Selamat datang sahabat Afri ya. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat dan semoga selalu semangat ya. Alhamdulillah sekali. Nah, buat pembukaan nih Mbak, mungkin bisa perkenalan dulu Mbak Yufa. Dulu Kopri gimana, tahun berapa dan sebagainya. Terus juga kita minta pendapat tentang perempuan, diskriminasi dan budaya-budaya patriarki. Apakah masih relevan untuk kita bahas hari ini Mbak? Ya, halo sahabat-sahabat pendengar Kopri PCPMI Kebumen. Tadi sudah dikenalkan ya, nama saya biasa disebut dengan Mbak Ifah gitu ya, biar kita lebih akrab dan sahabat-sahabat Apri. Ya, seperti tadi yang sudah disebutkan oleh sahabat Apri, saya pernah berproses di Kopri PCPMI Kebumen tahun 2018 dan 2019. Waktu itu saya membersamai sahabat Arul. Ya, atau yang namanya itu Muhammad Zikrullah ya, sahabat Arul. Jadi waktu saya menjadi ketua Kopri tahun 2018 tahun 2019, menanggapi terkait dengan apakah pembahasan tentang diskriminasi gender gitu ya, apakah masih relevan dibahas untuk dunia ataupun zaman sekarang ini gitu ya. Tentu, karena kalau kita ngomong soal gender itu sudah bukan lagi pembahasan yang hanya dibahas oleh mahasiswa saja gitu ya, ataupun pembahasan yang dibahas oleh para aktivis saja gitu ya, tapi isu-isu gender ini sudah menjadi isu nasional sahabat ya. Jadi sekarang semua tokoh-tokoh gitu ya, sampai media sosial itu semuanya membahas tentang gender, tentang diskriminasi gitu ya, masih sangat relevan kita bahas. Kalau dilihat dari buku Mansur Fakih itu kan ada 5 ketidakadilan gender. Nah, di antara kelimanya yang menjadi korban terbesar adalah perempuan. Apakah itu memang berasal dari perempuan yang katanya emang lemah, atau emang dari lingkungan sekitar yang mengklaim dan mengaminkan budaya tersebut, Mbak? Wah, ini menarik sekali ya kalau kita ngomongin perempuan. Tadi yang dikatakan sama sahabat Apri adalah perempuan lemah ya. Perempuan lemah ini adalah stigma negatif ya yang diberikan ke perempuan, karena perempuan itu mungkin tidak bisa berdaya gitu ya. Mari kita tolak label-label negatif itu ya sahabat, karena seperti ini ya, adanya tadi ketidakadilan sosial, ada 5 yang ada di bukunya Mansur Fakih tadi. Tentu ini bukan karena perempuan itu lemah ya, tetapi karena memang adanya budaya yang sudah mengakar ya, yaitu adanya budaya patriarki, budaya yang selalu menomorduakan perempuan, dan laki-laki itu selalu menjadi pusat ya, menjadi menjadi pemimpin gitu ya, menjadi pemimpin dan juga sosok yang nomor 1 gitu. Jadi bukan karena perempuan yang lemah, tapi memang karena ada budaya, sistem dan juga sistem yang mengakar di budaya kita, yaitu budaya patriarki itu sendiri. Budaya patriarki, kalau misalnya budaya itu dilanggengkan, berarti
lingkungan sekitar juga ikut serta ya, ikut andil dalam melanggengkan ketidakadilan tersebut. Apakah lingkungan keluarga itu juga termasuk yang bisa menjadi potensi untuk melanggengkan budaya tersebut, Mbak? Sangat berpotensi ya. Jadi karena adanya budaya patriarki ini kan memang budaya yang sudah diturunkan ataupun diwariskan secara turun-menurun. Nah, dari mana sebenarnya akar budaya patriarki ini? Akar budaya patriarki ini diberikan kepada seseorang gitu ya, kepada laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama adalah betul sekali tadi lingkungan keluarga. Karena apa? Seseorang dilahirkan di sebuah keluarga, untuk tumbuh di lingkungan keluarga itu pasti ada pendidikan. Nah, pendidikan yang seringkali diberikan oleh orang tua di lingkungan keluarga itu biasanya itu kalau kita ngomong soal budaya patriarki itu sendiri, biasanya kalau kita melahirkan seorang perempuan, biasanya kita langsung memberikan mainannya boneka. Kalau misalkan laki-laki diberikan mainan mobil gitu ya. Bahkan bukan sejak bukan sejak Lahir. anak itu sudah lahir, bahkan sejak zaman di dalam kandungan. Zaman sekarang itu sudah ada USG. Di USG itu sudah kelihatan, wah anak kita itu nanti perempuan, anak kita itu nanti laki-laki. Di kandungan saja kita itu sudah, sebagai orang tua nih ya, udah nanti kalau anakku perempuan mau tak belikan semuanya serba pink. Kalau misalkan laki-laki semuanya serba biru. Ini juga sebuah sistem budaya yang kita labelkan ke anak kayak gitu ya. Tetapi sebenarnya semua itu bisa kita rubah, juga dimulai dari lingkungan keluarga itu sendiri. Terus misalnya ketika nanti sudah besar, anak perempuan biasanya sama ibunya ya disuruh belajar memasak, laki-laki suruh istirahat, suruh mainan bahkan ya. Nah, ini kan sebuah pendidikan yang menurut saya ini kurang baik. Karena apa? Ini akan akan berdampak kepada mindset seorang anak itu sendiri. Bahkan nanti ketika dia itu sudah tumbuh besar, seorang laki-laki yang sudah ditanamkan budaya-budaya patriarki itu, pasti mereka akan merasa bahwa saya sebagai laki-laki itu akan menjadi seorang penguasa, menjadi pemimpin, dan menganggap perempuan itu lemah. Padahal sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sebenarnya kan sama ya. Kita mengartikan sama itu bukan berarti harus sama persis, tapi kita memiliki kesempatan yang sama gitu maksudnya. Memiliki kesempatan yang sama. Betul. Oke. Nah, kalau dari budaya itu kan sudah mengakar dan lahir dari keluarga. Bagaimana Mbak Ifah sebagai seorang perempuan dan juga menjadi seorang anak dari sebuah keluarga itu bisa aktif dan bisa memimpin pada Kopri tahun 2018-2019 itu, apakah ada dukungan dari keluarga atau gimana itu, Mbak? Ya, ini jadi sedikit cerita ya. Jadi memang kalau kita ngomong soal lingkungan keluarga saya secara pribadi itu jujur ya, itu di keluarga saya termasuk keluarga yang masih melanggengkan budaya patriarki itu sendiri. Itu masih, karena apa? Karena saya sebagai anak perempuan dan saya punya ada anak laki-laki gitu ya, itu yang sering disuruh belajar masak gitu ya, terus disuruh bantu-bantu rumah lah, pasti seringnya perempuan. Padahal seharusnya kan kita itu memberikan pendidikan ke anak-anak, itu seharusnya semua anak itu bisa melakukan pekerjaan rumah gitu ya, harus bisa membantu orang tuanya seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana saya itu bisa sampai sejauh ini saya bisa aktif di organisasi keperempuan, karena dulu waktu tahun 2018-2019 saya sebagai ketua Kopri, kemudian sampai sekarang saya berusaha untuk terus aktif di organisasi keperempuanan itu karena adanya tekad dari saya sendiri gitu. Saya yang berusaha memberikan motivasi ke saya sendiri agar apa? Agar saya bisa terus bertumbuh, berkembang, meskipun posisi hari ini memang hanya sebagai ibu rumah tangga gitu ya, tapi bukan berarti hanya sebagai ibu rumah tangga tapi kita tidak bisa terus bertumbuh dan berkembang gitu ya. Kita punya banyak lini, kita punya banyak kegiatan yang bisa membuat
kegiatan sebagai ibu itu bisa produktif gitu. Karena seringkali nih ya, seringkali seorang ibu rumah tangga itu dilabelkan sebagai katakanlah pengangguran karena hanya tidak berpenghasilan, karena tidak produktif ya. Mari kita sama-sama untuk mendobrak adanya label itu gitu ya. Kalau misalkan dari laki-laki dan perempuan itu sendiri bisa saling bekerja sama gitu ya, dan juga saling memahami peran masing-masing sebagai ibu dan juga sebagai suami gitu ya, kita pasti akan tercipta sebuah keluarga yang memiliki mindset yang juga adil gender gitu. Seperti yang kita ketahui kalau Mbak Iva kan ini suaminya adalah salah satu kader PMI juga, ya. Apakah ada privilege tersendiri kalau menikah dengan sama-sama PMI, sama-sama yang tahu gender? Apakah ada privilege tersendiri, Mbak? Ngomong soal privilege gitu ya, sebenarnya semua ibu, meskipun semua istri gitu ya, meskipun tidak menikah dengan kader PMI, semuanya itu seharusnya memiliki privilege. Privilege itu kan adalah sebuah hak istimewa gitu ya. Tapi kalau saya dan juga suami itu tentu karena mungkin dari awal kita menikah itu sudah memiliki pandangan ataupun cara berpikir untuk bagaimana kita bisa membangun rumah tangga gitu ya. Kalau misalkan kadang gini ya, ada mitos yang mengatakan bahwa kalau misalkan menikah dengan sesama kader PMI itu kita sering debat gitu ya, sering beradu argumen gitu ya. Iya, itu saya mengalami sendiri. Katakanlah itu kadang-kadang kala kalau kita melihat dari sisi negatif jadi kelihatannya itu padu gitu ya, padahal tidak. Sebenarnya kalau kita saling beradu argumen itu kita sedang menciptakan sebuah seni berumah tangga gitu ya, anggap saja begitu. Karena pada akhirnya ketika argumentasi itu nanti kita saling menyampaikan dan memiliki alasan yang juga logis gitu ya, itu pasti nanti akan ketemu kok titik temunya gitu. Jadi nggak karena menikah dengan kader PMI terus kita jadi sering beradu argumen ataupun saling berdebat gitu ya, itu nggak juga. Jadi kalau laki-laki kalau suami istri, yang penting kita itu mau sama-sama saling memahami, saling menghormati, memahami dan lain sebagainya. Nah, kalau dari suami Mbak sendiri itu mendukung atau enggak kalau Mbak itu masih harus bekerja atau masih berkecimpung dalam ruang publik? Ya, alhamdulillah ya, mungkin karena tadi suami ini sama-sama pernah berproses gitu ya di PMII. Jadi sampai sejauh ini suami itu selalu mendukung apa yang saya lakukan. Mau bekerja, mau menjadi ibu rumah tangga, mau beraktivitas, mau berorganisasi, apapun silahkan, selagi itu memberikan ruang untuk saya itu bisa untuk terus bertumbuh dan berkembang gitu. Walaupun untuk posisi hari ini saya memilih menjadi ibu yang fokus untuk mengurus anak, tetapi alhamdulillah saya tetap untuk bisa berorganisasi di Fatayat, di Koalisi Perempuan Indonesia gitu. Suami tetap mendukung sepenuhnya gitu. Alhamdulillah. Mungkin itu privilege juga ya buat perempuan. Karena udah sama-sama tahu, sama-sama memahami, jadi mendukung ya. Oke. Nah, kalau misalnya dari Mbak sendiri, kalau misalnya harus mengurus rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga dan berkecimpung di ruang publik juga, itu salah satu menjadi beban ganda atau emang sudah keharusan kita gitu buat melawan budaya patriarki yang katanya perempuan itu harus cuma di rumah, cuma di kasur dan lain sebagainya, Mbak? Ya, sebenarnya gini ya, mungkin ini kan adanya beban ganda itu kan adalah sebuah efek domino dari adanya diskriminasi gender itu sendiri. Nah, kalau saya secara pribadi itu bukan aku jadikan beban ganda ya, tapi jadikan itu sebuah motivasi, sebuah keharusan untuk saya
untuk terus melangkah, karena kita memang harus berbagi peran gitu ya, peran sebagai ibu. Dan ketika misalkan di luar kita berperan menjadi orang yang untuk terus bisa produktif gitu ya, untuk bermanfaat untuk lingkungan luar. Karena meskipun hanya menjadi ibu, tapi kita terus untuk memotivasi diri untuk bisa berkembang di luar rumah gitu ya. Jadi menurut saya bukan sebuah beban ganda, tapi jadikan itu sebuah motivasi agar kita itu terus bertumbuh begitu. Tapi berarti kita harus tetap menjalankan kewajiban di rumah sebelum kita melakukan aktivitas di luar, atau gimana? Ya, ini semakin menarik ya. Apakah seorang ibu itu harus menyelesaikan gitu ya, bahasanya menyelesaikan pekerjaan rumah dulu sebelum kita keluar bekerja gitu ya? Sebenarnya nggak harus seperti itu ya kalau menurut saya, karena pekerjaan rumah itu tidak melulu menjadi pekerjaan seorang istri, tidak melulu menjadi pekerjaan seorang ibu. Misalkan harus mengurus anak dulu gitu ya, kita kan ada suami, kita berbagi peran lah. Karena yang sudah saya lakukan dengan suami, kita selama, karena gini kan, saya pernah jadi working mom juga ya, kerja gitu, suami juga kerja, saya juga kerja, pagi-pagi harus keluar rumah semua. Tetapi sebelum kita keluar rumah, kita membagi peran dulu. Nanti ketika misalkan saya harus ngurus anak, memandikan anak dulu, suami mencuci pakaian gitu ya, bisa misalkan menyiapkan masak, karena suami saya juga sudah terbiasa masak juga. Iya gitu. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memilih suami yang tepat ya Mbak ya, yang mau kita ajak untuk susah bareng, kerja bareng di rumah juga gitu ya Mbak ya. Oke, nah untuk memotong salah satu budaya patriarki itu sendiri adalah parenting. Gimana sih Mbak dan suami itu melakukan parenting kepada anak-anak supaya tidak mewariskan budaya patriarki itu sendiri Mbak? Ya, kalau sejauh ini karena anak saya kan masih kecil gitu ya, dari sekarang ketika misalkan saya ataupun suami melakukan aktivitas, kita ajaklah anak gitu. Kemudian misalkan anak-anak itu lagi bermain kan biasanya itu anak-anak berantakin gitu ya, berantakan, dan di situ kita ajak anak saya itu untuk membereskan, meskipun saya juga ikut turut membereskan, tapi kita ajak, ayo kita bereskan bareng-bareng kayak gitu. Jadi nggak kemudian membiarkan mainan itu berantakan biar nanti ibu gitu yang membereskan, tapi dia juga ikut berperan kayak gitu untuk beraktivitas. Misalkan ketika saya masak gitu ya, kalau misalkan gini juga, suami saya kan juga sering masak gitu ya, terus juga diajaklah anakku gitu buat bantuin masak si bapak. Jadi seringkali gini, saya juga karena masih kecil juga ya, tak sampaikan ke anakku, meskipun masih 2 tahun setengah, tapi itu sangat berpengaruh loh ya ke mindset anak. Karena kan seringnya kayak gini, nanti takutnya kalau misalkan bapak kemana gitu ya, bapaknya ke kantor, ibu di rumah lagi masak, lagi nyuci gitu ya. Nah, kalau dari sekarang saya dan suami kan sudah biasa berbagi peran, suami memasak, suami nyuci, itu hal biasa gitu. Meskipun kadang-kala ketika misalkan kita lagi di luar rumah, anak lagi di mall gitu ya, lagi dibersamai sama ayahnya, ada yang tanya gitu ya, wah pinter banget, bapaknya mau ngomong gitu ya, ibunya kemana gitu kan. Dan itu kalau ayah yang suamiku cerita gitu ya, justru aku malah, kok malah kayak gitu, padahal yang namanya ngomong ataupun mendidik anak itu kan juga peran suami juga, peran sang ayah juga kayak gitu. Berarti mulai dari sekarang itu penanaman hidup normal, menormalkan laki-laki mau bekerja di domestik, memasak dan lain sebagainya ya Mbak ya. Iya, menormalkan itu semua. Ya, ketika perempuan
bisa bekerja, laki-laki bisa bekerja, kenapa pekerjaan-pekerjaan domestik itu hanya dilakukan oleh perempuan, laki-laki juga harus bisa seperti itu. Yang penting apa? Yang penting antara suami dan istri itu sudah ada komunikasi yang positif gitu ya, artinya sudah mau membagi peran, jadi tidak ada yang tertekan gitu salah satunya untuk melakukan aktivitas itu. Sebenarnya kalau parenting itu juga merupakan tanggung jawab lingkungan sekitar. Kayak Mbak tadi bilang, pas suami keluar itu ditanyakan suami kok bisa, kok mau, dan lain sebagainya. Kalau di lingkungan Mbak sendiri, apakah sudah mendukung untuk laki-laki di rumah dan lain sebagainya, atau masih mengekang itu, Mbak? Kalau ngomongin soal lingkungan masyarakat gitu ya, di lingkungan masyarakat itu kan kebanyakan memang yang bekerja itu hanya laki-laki saja gitu ya. Makanya kenapa ketika suamiku itu lagi ngomong anakku itu dibilangnya hebat banget nih ayah gitu kan, itu memang karena kalau di lingkungan masyarakatku itu masih agak tabu gitu ya, karena biasanya kan yang ngomong itu kan seorang ibu gitu. Tapi ya sudah, kita lakukan aja apa yang sudah menjadi pembagian peran kita. Kenapa kita buktikan ke masyarakat bahwa yang namanya laki-laki itu juga berperan untuk mendidik anak, membersamai anak, karena untuk saat ini ayah-ayah di kota-kota besar juga seperti itu kok, mereka sudah bisa membagi peran sebagai suami untuk mendidik anak, membersamai anak. Kenapa seperti itu? Ketika misalkan ibu juga bisa menjadi seseorang yang hangat kepada anaknya, kenapa ayah tidak bisa? Justru menjadi ayah yang hadir untuk anak itu sekarang sangat penting gitu. Iya. Kalau misalnya budaya itu kan tanggung jawab kita bersama, apakah perempuan masih harus memerangi itu sendiri, atau apa langkah dari masyarakat sekitar atau pemerintah yang mungkin bisa membantu perempuan gitu, Mbak? Menurut Mbak gimana? Kayak apa sih bantu? Kita juga butuh bantuan dari pemerintah, dari lingkungan sekitar buat bisa menormalisasikan adanya laki-laki dan perempuan setara dan adil gitu, Mbak. Iya, ini jauh banget ya kalau misalkan kita ngomongin soal apakah negara itu juga harus turut andil gitu ya. Itu pasti, karena seperti ini, misalnya seorang perempuan dan laki-laki itu sama-sama bekerja. Nah, seharusnya negara ini juga harus memikirkan keadilan untuk perempuan dan juga laki-laki itu sendiri. Perempuan misalnya adanya cuti untuk melahirkan gitu ya, cuti melahirkan untuk seorang ibu gitu ya, dan itu sebaiknya negara juga ikut untuk mendukung adanya cuti untuk seorang ayah. Kalau menurut saya itu perlu sekali, karena ketika seorang ibu baru melahirkan pasti butuh sosok ayah yang ikut membantu, sosok suami yang juga ikut membantu gitu. Kemudian di lingkungan masyarakat itu gini ya, kalau misal kita ngomong lingkungan masyarakat, apakah harus ada peran dari lingkungan masyarakat? Itu sangat dibutuhkan. Tetapi kalau kita apakah harus memaksa lingkungan masyarakat itu mau untuk mendukung adanya penghapusan budaya-budaya patriarki? Kita nggak bisa memaksa ya. Maka dari itu kita mulai dari lingkungan terkecil kita, dari keluarga kita sendiri, dari lingkungan keluarga, untuk memberikan pendidikan yang tidak menganggap bahwa laki-laki itu harus selalu memimpin gitu ya, dan perempuan selalu ada di peran-peran domestik gitu. Jadi harus ada kolaborasi dari negara, juga lingkungan masyarakat, dan juga yang paling penting itu adalah dari kita sendiri gitu. Mungkin terakhir Mbak bisa beri pesan buat perempuan di luar sana ataupun laki-laki di luar sana, sebelum kita memulai berkeluarga, apa yang harus kita siapkan dan apa yang harus kita lakukan setelah kita menjadi keluarga gitu, Mbak. Ya, Pesan-pesannya. kalau menurut saya gitu ya,
apa yang harus disiapkan untuk kita ketika sudah mau berumah tangga. Yang penting kita siapkan mental. Mental kita. Kenapa mental itu penting? Karena di dalam lingkungan keluarga, dalam sebuah rumah tangga, tanpa mental untuk siap berumah tangga itu nantinya tidak akan kuat gitu ya. Ketika misalkan dari sebelum berumah tangga kita sudah menyiapkan mental itu, dan bagaimana cara kita itu menyiapkan mental itu, ya kita bangun dari pasangan kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam rumah tangga itu kita bangun bersama, karena harus ada peran dari semuanya, dari si laki-laki dan perempuan gitu ya. Karena misalkan di dalam rumah tangga yang punya peran besar itu hanya ibu, itu juga tidak akan seimbang. Harus ada peran dari laki-laki dan perempuan. Sebelum menikah, bangunlah adanya komunikasi. Katakanlah bolehlah kita menyiapkan sebuah perjanjian pranikah gitu ya, perjanjian pranikah. Nah, perjanjian pranikah ini apa? Ya, bangunlah kita nanti ketika sudah menikah, kita tidak mau ada namanya penindasan gitu ya. Ketika misalkan aku mau bekerja, boleh diperbolehkan oleh laki-laki. Jadi memang harus ada komunikasi yang baik dulu gitu dari si pasangan tersebut. Nah, ketika sudah menikah, ya kita realisasikan apa yang sudah kita siapkan tadi, perjanjian kita bagi peran di dalam rumah tangga. Nanti ketika sudah berumah tangga harus ada peran-peran domestik yang harus kita lakukan bersama. Ketika si istri bisa bekerja, suami bisa bekerja, kegiatan-kegiatan domestik juga harus bisa dilakukan bersama-sama. Ya, intinya harus ada komunikasi yang baik ya antara laki-laki dan perempuan. Harus ada pola pikir ataupun mindset dari si laki-laki dan perempuan ini untuk bisa bertumbuh bersama, saling membagi peran, untuk tidak saling menindas ya antara laki-laki dan perempuan. Mentang-mentang aktivis nih ya, kita menganggap kita itu harus setara nanti di dalam keluarga. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita ngomong setara, nanti misal ya, laki-laki itu misalkan harus bisa masak, perempuan harus bisa masak gitu ya. Nah, itu nanti bisa dibangun bersama gitu loh. Misalkan yang laki-laki nggak bisa masak, ya perempuannya yang memasak. Nanti si suami mencuci piring, mencuci baju, itu kan bisa gitu. Oke, konsep mubadalah kesalingan lah intinya ya Mbak. Betul, kesalingan. Harus persiapan matang juga sebelum memilih suami, sebelum memilih istri ya Mbak ya, supaya bisa berjalan bersama intinya gitu. Ya, betul. Ya. Oke, mungkin itu dulu sih Mbak pembahasan pada podcast kali ini, karena ini juga sudah lama podcastnya. Untuk terakhiran nih Mbak, bisa closing statement buat podcast kali ini. Iya, sahabat-sahabat pendengar podcast PC Kopri PPM Kebumen, closing statement dari saya. Ya, mari kita menjadi perempuan yang terus untuk bermimpi, terus untuk memiliki mindset bahwa kita sebagai perempuan itu tetap harus bertumbuh dan berkembang. Kita tetap harus bermanfaat ya kepada dunia kita, karena kita sebagai perempuan dan kita juga diciptakan oleh Allah sebagai khalifah ya di bumi ini, yang harus memimpin dan juga menebar kebaikan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Mari kita membangun kesalingan antara laki-laki dan perempuan untuk bisa bersinergi, bisa berkolaborasi agar laki-laki dan perempuan itu juga memiliki peran yang sama-sama hebatnya. Oke, menarik sekali diskusi pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih Mbak Iva udah mau mampir ke sini, ke Sekretariat PCPMI Gumen, di tengah kesibukan Mbak Iva sekarang. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama, saya juga terima kasih karena sudah diundang di ruang dengar ini. Meskipun mungkin ini pembahasannya sedikit ringan, tapi semoga ini bisa memberikan efek yang positif ya untuk sahabat-sahabat pendengar. Bekal juga buat kita ke depannya. Ya, mungkin itu saja ya
pada podcast kali ini. Semoga sahabat-sahabati semua bisa mendapatkan kesimpulannya sendiri, bisa mengambil hal-hal baik dalam podcast kali ini. Kalau misalnya saya dalam memandu banyak salahnya, mohon dimaafkan. Jangan lupa sahabat-sahabati semua bisa follow, bisa subscribe akun channel kita Sahabat Pergerakan, ya, channel YouTube PCPMI Kebumen. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.